Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi kulli amrin. Assalamualaikum billahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para ustaz dan ustazah, para sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang hadir di malam hari ini di masjid yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang mau kita baca ini bermanfaat bagi saya sendiri terutama dan penjenengan semua. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti. Baik, kita akan baca surat Jin ayat yang ke-6 katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu, dan bahwasanya dia karena adalah rijalun, beberapa laki-laki, minal insi, dari kalangan manusia, yang uduna, mereka sama meminta bantuan, birijalin, dengan beberapa laki-laki, minal jin, dari kalangan jin. Fazaduhum, maka menambah kepada mereka jin rohaqo, dosa. Wa annahum, dan bahwasanya mereka jin itu zannu, mereka juga menyangka, berkeyakinan, kama, sebagaimana donantum, kalian wahai manusia menyangka, berkeyakinan, bahwasanya lan, tidak sekali-kali atau tidak pernah, ia ba'asa, akan membangkitkan Allahu, Allah, ahadan, kepada seorang pun. Di sini dua ayat dulu, bapak-bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di dua ayat ini Ibnu Katsir mengatakan menjadi poin pentingnya, ya, min sababi tughyanil jin, dari sebab melampaui batasnya jin itu adalah isti'adatu, meminta pertolongannya, al-insanu bihim, al-insan bihim. Jadi manusia meminta pertolongan kepada jin itu menyebabkan jin itu melampaui batas. Jadi kalau jin itu melampaui batas, asbabnya karena manusia sendiri. Manusia itu meminta pertolongan kepada jin. Jadi kata mufassirin, kunna nara anna lana fadlan 'alal insan. Jadi jin itu menyangka bahwasanya dia melihat dirinya itu ada keutamaan, ya, atas manusia. Kenapa? Li'annahum kanu ya'uduna bina. Karena mereka manusia itu meminta pertolongan kepada kami, kepada jin. Idza nazalu wadiyan, ketika mereka para manusia itu berada dalam satu lembah, atau makanan, atau satu tempat yang muhishan, dianggap angker gitu, minal barari wa ghairiha, dari satu tempat atau selainnya, kama kana adatul arab bi jahiliyatiha ya'uduna bi azmi dzalikan makan minal jannah.
Jadi ketika seseorang itu, ini adab jahiliyah Arab ya, berada dalam satu tempat tadi yang dianggap angker atau satu lembah, mereka kebiasaan mereka adalah minta perlindungan kepada, jadi supaya apa? Ayyusibahu bisyai'in yasu'uhum, supaya tidak mengenai kepada mereka kemudaratan atau keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adat jahiliyah orang Arab dan jangan ditiru kita, karena jin sudah menyatakan sendiri yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin itu mengatakan bahwasanya kesalahannya manusia itu adalah meminta pertolongan kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu, apa ada yang memelihara tuyul? Tuyul niku jin nopo setan nopo makhluk halus apa roh? Jadi tuyul niku mboten nonton. Jadi jangan sampai percaya kalau tuyul itu ada. Seperti jangan percaya sama gelundung meringis. Gelundung meringis. Sundel bolong. Wewe. Pocongan, apa boleh, peri gitu ya, gendruwo, itu bohong, nggak ada. Ketika sudah datang, ahadakumul maut, mati ya, sudah mati itu. Qala ji'u la'alli a'malu, ya Allah kembalikan saya akan beramal. Maka Rabbukallah, apa yang aku tinggalkan, kata Allah lah. Jadi mereka roh itu ketika sudah diambil oleh Allah itu tidak bisa kembali lagi. Wa fil wara'i barzakh, mereka berada di barzakh hatta yauma yub'atsu, sampai nanti dibangkitkan. Jadi nek sing percaya ana tuyul, ana gendruwo, ana memedi ini, nang omah apa nang lembah itu bukan ajaran Islam. Jadi bangkit. Ini pondok pesantren, ana santri ini jare cerita, liwat pocongan, ngapus iki. Ora sah dipercaya. Oke, jenengan dawuh jenengan di rumah sendiri, terus ngerti-ngerti ana pocongan, percaya betul? Buatan sah percaya, ini gue ditutup banget gitu ya. Karena tuyul itu katanya mengambil uang, ternyata yang mengambil uang itu bukan tuyul, yang mengambil uang adalah tuyul rambut pirang. Ini terjadi, orang dituduh di tengah tetangga saya itu jualan laris. Ada yang jadi juragan rumah itu kaya, tiap hari uangnya habis, terus menuduh orang lain, kamu bawa tuyul ya? Ternyata yang mengambil siapa? Anaknya sendiri. Namanya tuyul juga. Halo, udah yakin loh, nek ra yakin ayat dewi dan mengatakan terus orang ban peteng-peteng syaratan terus singgone peteng singgup gitu ya. Terus jenengan temuriku mak ceriwi terus ketok putih-putih, terus cerita aku mau nongkono juga jadi pocong. Nah sing cerita mulai ini pembohong, tidak usah dipercaya. Halo, nek ngelok tenan Pak Piye itu tidak melihat, jenengan tidak bisa melihat roh itu sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di barzah sana dan tidak bisa kembali. Itu ada yang mengatakan Pak, kalau 7 hari pulang ke rumah katanya.
Bohong. Di surat Al-Mu'minun 97 itu nanti itu. Nah, seorang muslim harus percaya kalau roh itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disimpan di barzah sana. Yang kabar. Tradisi dari anak jahiliyah adalah manusia itu meminta perlindungan kepada jin. Jenengan nek pengen sugih. Niku terus dugi teng ngene Gunung Kemukus. Gunung Kawi. Jadi percaya karo jin. Jin seneng banget. Senangnya masalah. Jenengan terjadi budaknya. Ini naudzubillah min syarri dzalik. Sugih niku mboten sah digoleki. Sugih niku pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah dicatat oleh Allah. Pemberi rizki itu adalah Allah. Jangan harus yakin kalau Allah itu khalaqa wa razaq. Allah itu pencipta dan pemberi rizki. Jadi kalau tidak yakin dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, terus nyari jin supaya dia jadi kaya. Halo. Ini ayat yang ke-6 ini adalah sudah benar-benar jin itu mengatakan kalau manusia itu meminta bantuan kepada jin, pelindungan kepada jin. Akibatnya apa? Manusia semakin tersesat, bapak-bapak, Ustaz. Manusia semakin tersesat dan akhirnya manusia dikuasai oleh jin, diperbudak oleh jin. Bagaimana diperbudak oleh jin? Tidak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang percaya kepada api. Katanya di dalam api itu ada jin hijau. Itu diperbudak. Tidak yakin kepada Allah. Kalau orang sudah tidak yakin kepada Allah, itu sudah melakukan kesyirikan. Dan wazadahu rohak, menambah kedosaan. Mau nikah harus mencari jin supaya kegiatannya selamat, tidak ada halangan apapun, gitu ya. Nyari jin butoiju. Percaya mungkin? Nek jin wonten. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jin yang ada di sini ini adalah jin ciptaannya Allah, bukan roh, gitu ya. Dan manusia betul-betul meminta bantuan kepada jin. Maka terus kelakuannya jin adalah kurang ajar bahasa kita, atau togo bahasanya Arab, ya, melampaui batas. Maka kalau bapak-bapak itu memuliakan jin, itu adalah satu perlakuan yang tidak semestinya dilakukan. Jin itu harus tunduk kepada kita, ya. Jin harus tunduk kepada kita. Jangan sampai kita yang tunduk kepada ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kapan kelakuan-kelakuan kita yang menunjukkan kalau kita tunduk kepada jin? Kita masuk ke satu rumah, kemudian dia mengatakan, hei penghuni rumah ini dari kalangan jin, saya minta bantuan kepada kamu sekalian, jangan menggoda. Kata-kata meminta bantuan itulah yang jin itu senang banget. Maka kita masuk ke situ, baca saja ayat kursi. Ketika sudah dibacakan ayat kursi di rumah dan dibacakan 3 kul di rumah, maka setan itu akan lari dari rumah tersebut. Nah, setan itu adalah dari kalangan jin yang dia jahat. Maka kalau jinnya orang yang baik, jin itu dari kalangan yang baik, maka dia tidak akan mengganggu. Halo.
Jadi kalau rumah jenengan itu banyak perkara yang tidak wajar, itu dibacakan surat Al-Baqarah. Itu pernah saya lakukan. Tetangga saya itu ke kuburan, kencing di kuburan, terus dia kemasukan jin. Jinnya jin kuburan, tempatnya kuburan. Terus ngundang saya kan, Ustaz ini kakak saya itu kejinan. Bila kenapa? Dia mau berteriak-teriak. Tolong didoakan. Saya pada waktu itu kan belum pernah disuruh kayak gitu. Dari rumah sudah Al-Fatihah. Saya ngajak teman Ustaz Harun, lulusan SK5, Hafid juga. Beliau ya rasa berdiri. Hanya saya disuruh membaca surat apa, beliau juga membaca. Terus dibacakan surat Saba itu malah tinggi. Kon jin itu malah ngomong ora mempan. Akhirnya saya teringat nasihat dari guru saya, cerita tentang jin yang dia setan mengganggu penjaga Baitul Mal Nabi Muhammad SAW, menjadi dipegang. Yaitu jinnya atau setannya itu mengabarin, kamu tidak akan bisa dapat godaan dari kalangan kami setan ini ketika kamu membaca ayat kursi. Itu saya ingat itu. Akhirnya saya baca itu toh sampai nggak tahu berapa kali. Akhirnya orang tadi itu kemer, rawono nafasi bapak-bapak. Terus menang berbengok-bengok menang. Di situ terus keluarganya megang hanya nangis. Saya juga nggak tahu kayak mati, nangis. Ya ampun, nangis. Nah, terus coba dibuat napas bantuan, dibuat napas hidup lah. Itulah jin. Jin itu kalau mengganggu ya seperti itu bukan roh, tapi jin. Ya gitu ya. Jin itu kalah dengan manusia yang dia manusia itu adalah sering membaca surat Al-Baqarah dan 30. Mungkin dengan boten hati siap-siap mau dalam jenengan diruwet. Ya. Kalau dalam jenengan pengen bersinar itu baca surat Al-Baqarah. Ya, paling tidak di awal, di tengah dan di akhir. Kalau bagus ya 2,5 juz itu dibaca. Itu dalam jenengan bercahaya. Karena Rasul sendiri yang sudah mendikotkan ulama Rasul. Siap nih. Siap betul. Nanti wow surat Al-Baqarah. Supaya jin tidak ada rumah kita. Nah, jin itu ketika sudah menguasai maka dia akan menggoda istri kita juga, anak-anak kita juga. Dia juga bisa berubah menjadi manusia dengan izin Allah. Ya, ini kalau dengan tindak, dia bisa merubah jadi jenengan, bisa mengumpuli istri jenengan. Nah, untuk kita misalnya, istri jenengan juga nggak cerita, jenengan tindak, pasti istri jenengan yang nggak ada cerita sama jenengan. Halo. Bahayanya di situ, ketika rumah itu tidak dibacakan surat Al-Baqarah, atau di rumah tidak pernah dipakai sholat sunnah. Padahal Rasul sudah ketika Abdul sholat fil ila maktubah. Paling bagusnya sholat itu di rumah, yaitu sholat sunnah. Kalau di masjid ya sholat wajib, di rumah itu sholat sunnah. Jangan sampai di rumah tidak pernah ada sholat sunnah.
tidak pernah dipakai untuk zikir, tidak pernah dipakai baca Quran, dan rumahnya jadi rumah jin. Kalau jenengan tinggal mesti sibuk atau apa ya? Angker jin. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fazaduhum rahaqa. Ketika jin itu sudah menguasai, maka sebenarnya menambah kepada mereka dosa. Izdadatil jinnu alaihim jur'atan. Jadi menambah kepada kedosaan gitu. Kalau ulama yang mengatakan kana rajulu yakhruju bi ahlihi fayatil am fayanziluha fayaqul. Ada seseorang yang dia berada di satu daerah yang baru. Kemudian dia turun di situ mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi minal jin an adurra ana fihi au mali au waladi au masyiyati. Jadi dia mengatakan saya meminta perlindungan kepada tuan jin yang ada di nomor ini supaya dia menjaga dari kemadaratanku, hartaku, anak-anakku dan apa yang aku lakukan. Itu sudah terkena pengaruh jin. Halo. Siap nggih boten percaya karo maksudnya percaya ganggu ini. Jadi jenengan kudu menghilangkan jin-jin yang buruk, yaitu syaitan. Kalau jin biasa gimana Pak? Jin biasa kalau dia tidak mengganggu dia juga jin muslim. Nanti ada ayat itu sudah. Ketika sudah diberi oleh Allah SWT kesadaran, kisahnya nanti di belakang. Ini dikisahkan oleh Allah SWT khusus jin yang belum mendapat hidayah. Nah kalau ada orang berbuat kemaksiatan bukan sekehendak dirinya sendiri, apa aja. Jadi dia menempeleng bapaknya, ketika ditanya, saya nggak sadar pas menempeleng bapak. Bisa enggak begitu? Bisa saja dipengaruhi oleh jin itu syaitan. Apakah jin itu mukul-mukul? Tidak. Jin itu hanya yuwaswis, bisikan. Tapi bisikannya jin itu luar biasa. Bisikannya syaitan itu luar biasa. Kemudian Allah mengecam perbuatan orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin itu karena dia sudah menyalahi tauhid. Seharusnya meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bukan a'udzu sayyidi hadzal wadi. Atau a'udzu bisayyidil jin. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu harus kita lakukan. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Baik, itu ayat yang ke-6. Intinya supaya saya dan jenengan tidak meminta perlindungan kepada jin. Kalau yang sudah melaksanakan itu ditinggalkan, ya. Segera harus ditinggalkan. Karena orang Jawa, mohon maaf, biasanya orang Jawa itu duwe ingon-ingon jin. Kan ada orang yang duwe jin 1000, atau betul? Dari nanti gitu. Ada yang memiliki jin 1000. Itu meminta jin. Guru saya Mahat itu. Orang itu bisa meminta bantuan ke jin dengan syarat dia harus masuk jin, mempelajari ilmu jin. Tapi nanti dia tidak bisa kembali lagi menjadi manusia yang normal. Itu bisa, kata guru saya.
Nah, tapi saya pesankan kepadanya tidak usah minta bantuan jin. Halo, sanggup ya? Konek anak belum nikah, pengen nikah, minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, anak saya buat dengan nikahkan ya Allah. Dapat jodoh yang soleh atau rumit gawian, minta kepada Allah saja. Jangan meminta kepada marah, ingin suki, minta bantuan kepada Allah. Jangan minta bantuan kepada jin. Halo, sanggup ya? Sudah saya sampaikan. Jangan sampai saya sendiri dan ini tersesat meminta bantuan. Kemudian ayat yang ketujuh, wa annahum dhannu kama dhanantum an yab'atsallahu ahada. Jadi mereka jin itu menyangka, berkeyakinan sebagaimana kalian pun berkeyakinan bahwasanya hari akhirat itu tidak ada. La yab'atsallahu ba'da hadhil muddah rasulan. Jadi tidak akan ada kebangkitan. Dan siapa ini? Manusia-manusia yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin pun memiliki keyakinan salah seperti manusia. Manusia kan ada yang berkeyakinan kalau tidak dibangkitkan lagi kan, dia berkeyakinan kalau hidup itu ya ini saja, nanti mati ya tidak dibangkitkan lagi. Sehingga ketika orang tidak yakin adanya akhirat, itu mesti dia kelakuannya adalah menyimpan, mudah untuk melakukan kemaksiatan, dharul fasad fil ardh. Jadi membuat kerusakan di bumi adalah dengan melakukan kemaksiatan. Kalau orang melakukan kemaksiatan, itu otomatis bumi ini tidak nyaman, mesti rusak. Jadi kan merasakan tanam-tanaman sudah tidak seperti dulu lagi, buah-buahan rasanya mungkin tidak seperti dulu lagi, kondisi udaranya juga tidak seperti dulu lagi, karena kemaksiatan sudah banyak dikerjakan. Kalau orang itu sudah bermaksiat, sudah dia mesti merusak bumi. Maka yang bagus adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, dia akan memperbaiki kondisi yang ada di bumi. Ini menunjukkan ketidakpahaman jin sebelum dia mendapatkan hidayah, yaitu mendengarkan Al-Quran. Halo, saya kuat bukan? Kok ngantuk? Ya, ayat yang ke-7 ini sama kondisinya ketika seseorang belum mendapatkan hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Maka ketika orang itu belum mendapatkan Al-Quran, belum pernah mendapatkan hidayah, keimanan, maka kelakuannya juga seperti kita berarti tidak boleh mencela orang ketika diri kita sudah mendapat. Halo, jangan sekali-kali kita lakukan. Kalau ada orang yang belum dapat hidayah, bagaimana? Doakan, jangan sampai dicela. Wah, kayak ini serang kena, kelakuannya kayak setan. Tidak boleh, jangan begitu. Tapi mudah-mudahan dia dapat hidayah meskipun nganyel oke. Meskipun membuat kita tidak nyaman. Baik, itu ayat yang ke-6 dan 7. Sekarang ayat yang ke-8. Wa anna, dan bahwasanya kami jin, lamasna, kami ingin mencapai as-sama, langit. Fawajadnaha, maka kami mendapatkannya. Pada langit itu muliat, penuh, harasan, penjaga, syadidan, yang sangat kuat.
Wa syuhuban dan panah-panah api, syihab itu kayak meteor gitu ya Bapak. Pun nanti besok meteor dan tembundi mana teh ya. Pokoknya api yang dilepas para api. Wa anna dan bahasanya kami jin. Kuna adalah kami dulu. Naq'udu kami duduk. Minha darinya dari langit. Maqa'idan tempat duduk. Lisami untuk mendengarkan. Paman maka barang siapa yastami ingin mendengarkan al-an sekarang, yajib dia akan mendapati lahu untuknya, untuk yang mau mendengarkan itu. Syihaban panah api ya, bara api. Rosada yang mengintai ataupun yang menimba, nanti bara api akan menimba dia atau mengintai dia. Nek coro sekarang apa ya, rudal dan penangkal rudal. Bisa ya rudal. Wa anna dan adalah kami jin ini, jin masih cerita jin. Ulah tidak nadri kami tahu apakah syarrun buruk uridu aku ingin biman dengan apa atau dengan orang-orang yang fil ardi di bumi, atau aroda berkehendak atau inginnya bihim dengan mereka, Rabbuhum pemelihara mereka, rasadan mendapat hidayah atau ya, proses hidayah. Ayat ini, ayat 8-10 ini adalah istiraku al-jin, khobar sama, mencurinya jin tentang khobar dari langit. Qabla sebelum bi'sati Rasul, diutusnya Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Waram yuhum dan pelemparan mereka bisyuhubi dengan bara api tadi ba'dal bi'sah sesudah pemutusan. Jadi Allah SWT mengabarkan di ayat ini jin, bahwasanya jin dari kalangan jin itu ketika Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu Allah SWT mengirim kepada Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran, diturunkanlah Al-Quran kepada beliau. Maka setelah turun Al-Quran itu, keadaan langit itu sudah berbeda. Keadaan langit itu sudah dijaga oleh Allah SWT. Jadi setelah turun Al-Quran, langit sudah tidak seperti dulu. Jadi pada waktu itu, dulu jin itu bisa naik turun ke langit, duduk di langit sana, sehingga jin itu tahu betul kondisi langit gitu Bapak-bapak. Maka kalau jin yang jelek, setan, berarti dia tahu betul kondisi langit, sehingga dia bisa mencuri berita-berita, kabar-kabar apa yang mau terjadi. Halo, nanti begini. Nah, jin itu akan diminta bantuan oleh manusia. Manusia meminta bantuan kepada jin, sehingga jin mencuri dulu dengan sana. Ini bajunya misalnya sebelum diutus ya,
bajunya fulan di mana, datang ke dukun. Dan dukun ini yang meminta bantuan kepada jin itu. Dia mendengarkan, akhirnya jin naik ke langit. Dia bisa di situ duduk-duduk mendengarkan. Tapi setelah turun Al-Quran tidak bisa. Sehingga jin itu tahu betul enggak Allah? Tahu enggak Allah? Hah? Tahu ya? Tahu enggak malaikat ada di situ? Tahu enggak jannah? Jannah yang ada. Tahu enggak kira-kira? Tahu. Dia jin itu mestinya dia beriman toh, mestinya dia yakin melihat kok. Ya kita kan tidak melihat langit itu kayak apa, kondisi langit kayak apa, kita tidak bisa melihat, tapi kok beriman. Ini jin itu sudah keterlaluan. Dia melihat kondisi langit tapi tidak mau beriman. Ini jin yang jelek ya. Kalau jin yang baik nanti dia beriman. Jin itu senangnya mencuri. Kalau di antara orang itu kelakuannya adalah sering mencuri-curi, itu adalah kelakuan jin. Atau sering minjem. Sinten iki sing sering minjem. Atau mendengarkan berita-berita yang dia sebenarnya tidak pantas untuk mendengarkan. Ini dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah adanya Al-Qur'an, di sana sudah tidak bisa lagi. Mau naik sudah tidak bisa. Sekarang itu sudah tidak bisa lagi ke atas, ke langit itu tidak bisa. Sudah mesti dikasih bara, sudah mesti dilempar. Tak mungkin bisa ke sana. Lah kok sekarang masih percaya dukun gitu ya? Sepeda motornya hilang, dia datang ke dukun. Sudah tidak zamannya. Kalau zaman sebelum Nabi diutus bisa, dan dia bisa naik dan bisa mendengarkan sepeda motor saya di mana. Tidak ada pada waktu sepeda motor, pada waktu itu. Tapi kalau kehilangan bisa. Tapi sekarang orang sudah paham betul, sudah diceritakan kalau langit itu sudah dijaga. Kok ijik percaya karo dukun nak ya? Ada dukun itu cerita, siapa yang ke saya bawa uang 10 juta nanti jadi 100 juta. Percaya betul nih? Hah? Nek percaya ya kebangan kan ya. Lawang sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa lagi ke sana. Ono uang dikanani. Nanti kalau kamu ingin kaya, bawa uang 1 miliar nanti jadi 100 miliar. Mungkin pertama kali dibuktikan bawa uang 10 juta, terus dikasih dukun, nanti kamu bawa pulang 1 kotak ini dibuka di rumah, maka sampai di rumah betul 100 juta. Akhirnya dia yakin. Balik lagi ke dukun apa enggak? Balik. Kasihkan 100 juta semua. Waduh, kasihkan. Nanti balik jadi 1 miliar. Sampai di rumah. Belum sampai di rumah mati. Dibuka isinya kertas. Tidak mungkin, pasti bohong itu. Oh, Allah sudah mengatakan tidak mungkin itu akan sampai bisa mendengarkan. Dilempar. Dan jin dukun-dukun itu yang meminta bantuan kepada jin itu nggak akan benar, dia pasti dia menjadi bohong. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas, bainama nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itrumiya bin najmin fastanara faqala ma kuntum taquluna fi hadha kunna naqulu yuladu adim yamutu adim qala laisa kadza walakinna Allah idza qadal amra fis sama. Jadi pernah para sahabat itu duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba
Di langit itu ada kelihatan cahaya gitu ya. Halo, ngantuk Bapak? Cahaya merem. Kemudian Rasul mengatakan, apa itu? Kejadian itu apa? Bahwa itu karena ada orang yang besar lain, atau ada orang yang besar meninggal. Tidak, bukan karena itu. Itu terjadi kayak gitu karena ada lemparan dari pasukan yang ada di langit sana melempar ini. Ini kejadian yang sesudah di zamannya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas, hadisnya jelas, ayatnya juga jelas ya. Yang sampai nanti percaya kalau dukun yang meminta bantuan kepada jin itu dia mampu menyelesaikan. Nah kalau sekarang gini Pak, dukun itu membuat orang bisa perutnya itu ada paku-pakunya, ada ulat-ulatnya. Jenengan percaya betul? Betul iya, santai. Percaya betul? Itu perbuatan dukun atau perbuatan jin atau setan? Setan dari kalangan jin. Ya, itu harus percaya. Cara menghilangkannya sudah jelas. Mereka pasti kalah dengan bacaan Al-Quran, terutama ayat kursi. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu saya sendiri ingin tidak digoda jin, berdoa. Berdoa supaya tidak digoda jin atau tidak digoda oleh setan. Doanya siapa yang apa? A'udzubillahi min hamazis syayatin wa a'udzubillahi ay yahdurun. Ya Allah, saya minta perlindungan dari penjenengan dari hamazis syayatin, godaan atau bisikan-bisikan syaitan. Dan supaya setan itu tidak hadir. Jadi setan itu kalau bisa jangan hadir. Sebagaimana Umar pernah berjalan di satu jalan, setan itu takut sama Umar. Ini zaman sekarang, jenengan takut sama setan apa? Setan takut sama jenengan. Nanti dilihatnya begini. Kalau jenengan seneng HP, buka HP, kemudian terdengar adzan, itu cirinya mudah. Kalau jenengan segera matikan HP terus datang ke masjid, nah berarti setan kalah, setan takut sama jenengan. Tapi kalau jenengan pas waktu adzan jenengan masih buka HP, tidak segera ditutup, itu berarti setan masih menguasai. Itu mudah cirinya. Halo, kita ijik doa HP dan ya, mintalah perlindungan kepada Allah supaya tidak tergoda. Kemudian ayat yang ke-8, perubahan besar yang terjadi setelah turunnya kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah luar biasa, yaitu terjaganya langit dari jin. Kemudian ke-9, jin itu menegaskan ya, dia tidak bisa mencuri wahyu lagi. Jin itu menegaskan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisams. Wa may yastamil an yajidillahu shihabar rasada. Sekarang nggak bisa lagi dia. Ini menunjukkan bahwasanya bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terputusnya akses jin untuk mendapatkan berita dari langit. Jadi jenengan sudah yakin kalau dukun itu sudah tidak punya akses lagi ke langit.
Jadi kalau nanti mau pilihan RT, tidak usah ke dukun. Siapa yang menang gitu ya. Tidak usah. Karena sudah ditutup aksesnya ke sana. Di ayat yang ke-9 ini ya. Kami dulu duduk-duduk di langit itu untuk mendengar-dengarkan, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Begitu mau sampai ke sana, sudah ditembak di Rosada dengan api itu tadi. Itu kata jin ya. Penjelasannya adalah sudah tidak punya akses lagi ke sana. Oke? Kalau nek arep melu pemilihan presiden misalnya, isi menang sopo tekok dukun, terus dibuatkan judi, itu dosa, sholatira dianggap, wis ngaji barang ngaji surat jin. Nek si nong dukun ki ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Halo. Jadi tidak usah pergi ke dukun ya. Sudah ngaji surat jin. Jadi akses untuk mendapatkan berita sudah terputus. Ya. Kemudian ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu adalah jin pun menyadari keterbatasannya. Apa katanya? Wa anna la nadri asyarun uridu biman fil ard. Saya tidak tahu apakah ini jadi kebaikan di bumi atau enggak. Am arada bihim rabbum, atau Allah ingin menghendaki bumi ini dapat kebaikan. Saya nggak tahu dengan adanya ini. Jadi jin itu menyadari pengetahuan tentang mereka, tanda-tanda perubahan seperti itu, turunnya wahyu dan sebagainya, dia nggak tahu. Ini menunjukkan jin itu sama dengan keterbatasannya sama dengan manusia. Jadi dia juga tidak tahu tentang kiamat, juga nggak tahu kapan. Apa yang mau terjadi juga nggak tahu. Walhasil gimana bapak-bapak, saudara para ustadz dan ustadzah, jangan percaya kepada dukun yang mencari bantuan jin. Tapi kalau jenengan jin percaya betul, ya berarti bagus, itu jin itu ada. Ada kasus yang terjadi di pondok pesantren saya itu. Ada orang yang tidak menginginkan santri-santri itu berada di situ. Kemudian dikirim jin ketek, jin macan, jin satu lagi apa ya, ada beberapa. Jadi santri-santriwati saya itu kelakuannya kayak ketek semua, terus kayak macan semua. Itu jin apa setan? Ya, kenapa dia bisa dikirim? Karena orang yang mengirim itu dia dukun. Dia minta bantuan. Kalau tidak dukun bisa enggak? Jenengan bisa enggak minta bantuan jin? Bisa, tapi nanti itu jadi diperbudak oleh jin. Itu kasus benar terjadi ya. Akhirnya saya ndonga kuwi yo sing mari kono pindah jine meloncat kono. Jadi akhirnya santriwan dijulikke jine jadi iso mlebu meneh. Minta bantuan ke teman-teman yang bisa sampai jam 12 malam baru reda. Akhirnya ya kita pindah. Di situ diganggu terus. Gitu. Pindah. Nah, memang tidak dikehendaki di situ. Kasihan santriwati saya, ada yang buluwek. Itu kasus yang terjadi pada pondok gitu ya. Nah, sekarang kok ono santriwati yang di tempatnya melihat jin, nah itu ngomong ono pocongan mau, ini nanti ada kelakuan yang model seperti dia kita rupiah di Pondok Putra. Ini cerita pondok saya.
tempat yang lantai 3 itu bapak-bapak, katanya santri saya itu melihat pocongan. Nah, akhirnya sudah antum pembohong, mau tidur baca ini, baca ini. Nah, inilah sekarang sudah hawanya nyaman, tempatnya bersih. Jadi, kalau rumah jenengan itu kayak kapal pecah, itu sudah jinnya itu. Segera saja dibacakan surat Al-Baqarah dan 3 kul. Ini jin tidak tahu ya, apakah kehendak Allah SWT seperti itu, jadi baik atau tidak, itu jin juga tidak tahu. Tapi itu sudah kehendak Allah, pasti akan jadi kebaikan. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi yang bisa sampai ke sana. Oke, ayat yang ke 10. Sekarang yang ke 11. Wa anna, dan adalah kami, mina dari kalangan kami, ini jin, masih jin. As-solihuna, orang-orang yang soleh. Jadi jin itu yang soleh. Wa minna, dan dari kalangan kami, duna dari, duna selain dari yang demikian. Kuna adalah kami, tara'iqa, hidayah, jalan-jalan yang berbeda. Memang kami ini ada yang berbeda, ada yang soleh, ada yang soleh gitu. Beda-beda. Jadi al-lil jin itu asnaf. Jin itu ada kelompoknya. Minhum mu'min wal kafir, wal dhal wal rasyid, wa ma'rifatuhum bi ahlil ahwa minhum. Jadi jin itu ternyata ada yang beriman dan yang kafir, ada yang sesat dan ada yang dapat hidayah. Ini. Jadi Allah SWT mengabarkan kalau jin itu mereka mengatakan bahwasanya jin itu mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, wa anna minas solihun wa minna dzuna dzalik. Kami ini ada yang soleh dan ada yang selain itu. Yang soleh yang ngaji sama Rasulullah. Idza stama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Jadi kalau kelakuannya jin seperti itu, ya dia dapatkan dengan. Kalau jenengan dibacakan Al-Quran juga mendengarkan, berarti dapat di. Ya. Jadi jin ada yang masuk surga Bapak? Ada. Maka jin itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau dia mengikuti jin yang jelek, berarti dia masuk ke dalam neraka. Kunna tara'iqa qidada. Jadi tara'ik muta'addidan, mukhtalifah, wara'an mutafarriqah. Jadi memang keadaan kami juga berbeda-beda sebagaimana manusia juga berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang belum bagus, ada yang tidak bagus. Ada yang soleh, ada yang soleh. Ada yang punya akhlak bagus, ada yang tidak punya akhlak yang bagus. Ada yang mencuri, ada yang tidak mencuri. Ada yang lain mengatakan kunna tara'iqa qidada, ini adalah minal mu'min wa minal kafir. Jadi kalau di dalam penjelasannya jin itu beragam. Jin itu beragam, bermacam-macam. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Terus sikap kita bagaimana? Ya mengimani, ya. Pokoknya jin ternyata ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah terus makanannya jin apa? Kalau mereka bermacam-macam. Ada yang tahu makanannya jin? Tulang, ya tulang. Ya tulang. Kalau jenengan itu makan apa daging ya ada tulangnya, jangan dihabiskan. Jin itu juga perlu makan.
Kalau jinnya bagus, jenengan kasih makan tuh dapat pahala. Tapi kalau jenengan beli yang tulang lunak terus dihabiskan, kasihan sama jinnya. Jin itu juga bisa berterima kasih. Sampai ada cerita ulama ini yang kalau makanannya daging itu sama ada tulangnya itu dihabiskan manusia, jin itu wanyel gitu. Nggak pernah ngasih makanan saya. Bakhil. Nah, makanya kalau ada tulang ya bisa ditaruh di sampah. Yang dia jin yang makan makanannya jin, makan di kayak kucing. Jangan bilangin jin kucing loh ya, nanti kewalan. Karena jin itu makhluknya Allah. Jadi kita perlakukan jin itu sebagaimana manusia yang baik gitu. Halo, jangan sampai itu mencelanya, kecuali jin yang memang betul-betul ya buruk. Jin kan membantu Nabi Sulaiman gitu. Itu yang akhirnya anyel kan jinnya. Setelah tahu Nabi Sulaiman meninggal, kembali kepada keburukan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan apa? Perkataan jin yang menyatakan kepada dirinya sendiri. Kesimpulannya malam hari ini adalah satu, jenengan dan saya itu jangan sampai meminta bantuan kepada jin. Ini harus betul-betul jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita percaya sama sebagai kepercayaan jin yang belum dapat hidayah, tidak yakin adanya hari kiamat. Kita harus percaya adanya hari kiamat. Kesimpulan yang ketiga adalah jangan percaya kepada dukun yang meminta bantuan kepada jin tentang berita-berita. Yang keempat adalah jin itu sekarang sudah tidak bisa mencuri wahyu lagi. Jadi sudah terputus aksesnya ke langit. Yang keempat, jin itu beragam, bermacam-macam. Yang terakhir adalah ketika kita berbuat baik kepada jin, kita dapat kebaikan, yaitu memberi makan kepada jin. Jin apa ada yang jadi insinyur? Tidak tahu saya ya. Jadi dokter. Itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat diri dan diri semua. Cuma sebelum saya tutup, saya mau sampaikan sedikit saja, bukan tafsir ini, tapi masih berkaitan dengan jin. Tafsir ini yaitu istiqomah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saya sendiri diusahakan untuk istiqomah. Istiqomah itu melazimi terus-menerus meskipun keadaannya tidak memungkinkan. Ada guru saya itu ceritanya bukan saya, guru saya itu disuruh ngajarin orang membaca Al-Quran. Nah setelah diajarin Iqra. Setelah selesai kita pondok keras-keras. Saya kuat badan kurang sedikit. Iqra misalnya satu lembar. Setelah selesai dibaca, dia cerita, Mas, Pak Ustadz, saya dulu sebenarnya bisa membaca Al-Quran. Loh, sekarang kok belum tidak bisa? Karena saya pada waktu ditugaskan jadi PNS itu nggak pernah baca Quran lagi selama 30 tahun. Jadi kalau jenengan dan saya ini sekarang masih mampu membaca Al-Quran, masih bisa menulis, gitu, masih mau ngaji, sekarang masih bisa. Nanti kalau 30 tahun tidak ngaji lagi, tidak baca Quran lagi, dan tidak akan bisa.
batal sudah enggak. Karena fungsinya istiqomah. Fungsinya terus-menerus dengan ngaji. Halo, saya yang bisa membaca Quran, kalau saya tidak membaca Quran pun juga sama, lupa. Karena manusia itu al-insan, insanun, nasia, lupa. Saya belajar ilmu-ilmu sampai dokter itu apa ya, kelingan kabeh, lupa. Kenapa? Karena tidak dipelajari. Ketika saya buka lagi, dipelajari, ingat lagi. Seandainya saya tidak pernah mengajarkan ini, seandainya saya tidak punya murid, tentu tidak lupa cara membaca. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya pesankan kepada yang hadir ini dan pribadi saya sendiri, istiqomahlah, ngajilah terus. Meskipun gurunya orang lucu, misalnya gurunya orang lucu, orang wis marahin ngantuk gitu, tetap ngaji gitu. Halo. Terus jenengan kudu maca Quran, jangan sampai tidak baca Quran meskipun maca niki perpet. Angger buka WA melek, buka Quran perpet, jenengan harus tetap baca. Jangan tidak membaca. Nanti kalau jenengan tidak membaca, besok tidak membaca, besoknya lagi tidak membaca. Baca itu sudah panjang pendeknya mesti keliru. Pasti itu. Seminggu saja Bang coba. Mau Spanyol mau Quran. Manusia kan. Ini perlu diperhatikan oleh saya sendiri dan jenengan. Maka yang muda-muda, yang sepuh-sepuh, jenengan mangrajin maca Quran. Ngaji. Ini kelewatan aku seminggu ngarep orang ngaji. Ini lali ilmu ini lali. Seminggu orang ngaji, aku tak nyambut gawe sih, boleh duit. Kok kon ngaji? Ora iso. Wangel. Saya pernah buktikan sendiri kok. Tidak baca Quran berapa hari, tidak hafalan, lupa kok. Lupa. Gitu. Ilmu nahwu, sorab, tidak diulang, ya lupa. Matematika, ya lupa gitu. Duit, lupa juga gitu. Kalau nggak diingat. Sama, duit pun juga bisa kita lupakan. Ini ya pesan saya, tetaplah saya sendiri dan jenengan ngaji, ya. Halo, siap sampai hatal maut ya, sampai meninggal dunia. Meskipun sing mulang ora lucu, ora nyenok ora iki, ya tetap kudu ngaji. Ayolah kita berdoa pur kesempatan doa. Nggih, kula suwun ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afiq 'alaina sabra. Sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina ma alafta baina qulubina illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.